إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح صاحب الكتاب الإمام أحمد بن حسين الأصبهاني وأصوله وفروعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, Bapak Haji Umin dan Ibu Haji Kokom beserta seluruh keluarga, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, senantiasa diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Risan, beserta orang tua yang lainnya, guru kita Al-Ustadz Basit beserta guru-guru yang lainnya, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatidzah wal ustadzah, para guru-guru, para habaib, para hadirin hadirat, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di pagi yang mulia ini senantiasa Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah istiqomahkan ibadah kita sampai kita mati membawa husnul khotimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022 Masehi. Itu tanggal Masehinya Bapak Ibu. Kalau Hijriyahnya sudah masuk tanggal berapa? Sama ya, tanggal 2. Masehinya 2 Juli, Hijriyahnya 2 Dzulhijjah. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Ini kira-kira Idul Adha hari apa? Hari Ahad atau hari Minggu ya. Sekarang Sabtu, ketemu Sabtu lagi, Minggunya kita sholat Idul Adha. Nah, oleh karenanya Sabtu besok itu libur ya. Untuk pengajian Sabtu depan kita liburkan. Kenapa? Karena bertepatan dengan hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qabla was sanatal lati ba'da.
dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah. Kenapa? Karena orang yang berpuasa di hari Arafah maka akan diampuni dosanya selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Pak Ustadz, kalau dosa di masa lalu kita paham, karena mungkin di tahun lalu kita sudah pernah melakukan dosa. Kemudian apa maksudnya Allah mengampuni dosa kita di masa yang akan datang 1 tahun ke depan? Ini maksudnya apa? Maka para ulama, salah satunya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan, maksudnya adalah bahwa di tahun depan itu Allah akan memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa taat dan bisa menghindari maksiat. Jadi insya Allah Bapak Ibu, kalau kita puasa Arafah, maka 1 tahun ke depan kita itu akan lebih bersemangat untuk ibadah dan lebih bisa untuk menghindari maksiat. Kenapa? Ada jaminannya dari Nabi, yaitu Allah akan memberikan kita taufik dan hidayah untuk 1 tahun ke depan. Jadi makna hadis Arafah ini, untuk 1 tahun ke belakang dosanya diampuni oleh Allah, untuk 1 tahun ke depan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah agar ibadah lebih giat, kemudian bisa atau lebih bisa menahan hawa nafsu. Nah, oleh karenanya sangat dianjurkan sekali kita berpuasa di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Bu, ini tahun ini 9 Dzulhijjah hari apa? Hari Sabtu harapnya Sabtu depan. Makanya Sabtu depan kita libur. Ini amanat dari Sahibul Bait ya. Karena kan nggak seru juga Pak ya kita ngaji tapi apa? Nggak ada sesajennya. Kudu aja sesajen nama ngaji mah ya. Bukan sesajen, apa namanya? Iya, hidangan lah ya. Sesajen Pak Ustadz bahasana. Emang uing naon Pak Ustadz? Jelangkung. Datang tak dijemput pulang dan diantar. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa Sabtu depan sama-sama kita puasa Arafah. Pak Ustadz tibang sapoe doang mah teu karasa. Hayang puasa deh Pak Ustadz, masih kurang 1 hari mah. Boleh Bapak Ibu nambah jadi 2 hari. Jadi puasanya itu tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat namanya puasa apa? Tarwiyah. Hari Sabtu namanya Arafah. Jadi Tarwiyah dan Arafah. Pak Ustadz, masih kurang juga kalau 2 hari. Saya pengen lebih. Boleh. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah melainkan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 kita beramal soleh di situ, maka amal soleh ini akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Salah satunya adalah amalan puasa. Maka Bapak Ibu boleh, bahkan dianjurkan puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Ada di sini Bapak Ibu yang puasa dari kemarin hari Jumat? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya aja belum bisa Bu puasa. Bisain atuh kata ibu, bisain atuh Ustaz. Aduh, ya Rob ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, saya bisa meningkatkan ibadah saya, karena ibadah saya ini masih lemah sekali Bu ya, karena beberapa unsur. Pertama karena masih muda, darah mudanya ini tinggi sekali. Syahwat itu masih gede ya. Syahwat masih gede ya. Doain kalau saya sampai umur 40 masih hidup, doain mudah-mudahan
bisa mengendalikan ruh dan jasad sepenuhnya, ya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan puasa 9 hari dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Pak Ustadz, boleh nggak puasa di hari ke-10-nya? Temenan, boleh wae Ibu mah. Oh, nggak boleh Bu. Tidaknya tekadengan. Ya. Salah kinanya, Bu, boleh nggak poligami? Boleh. Tidaknya tekadengan Bu. Maksudnya kan tidak boleh ya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena di dalam hadis Muslim itu disebutkan dalam 1 tahun ini Rasul hanya melarang puasa di 5 hari. Hari Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari apa? Tasyrik. Selain di 5 hari ini Bapak Ibu boleh tuh puasa. Mau puasa di hari kelahiran ibu, kelahiran bapak, kelahiran anak-anak ibu. Jadi sering orang bertanya pada saya, Pak Ustadz, boleh nggak puasa di hari kelahiran anak? Niatnya agar anak menjadi anak soleh. Boleh Bu, ya. Apalagi anak ibu, anak bapak itu ada masalah. Misalkan nggak pernah mau ibadah, nggak pernah mau ngaji, nakal dan lain sebagainya, puasain. Ada seseorang datang ke Kiai ngadu, Pak Kiai, saya punya anak laki-laki semuanya nggak ada yang mau sholat, nggak ada yang mau ngaji, semuanya itu nakal dan bandel-bandel. Akhirnya kata Kiai ini, coba Bu, puasain 40 hari. Akhirnya itu anak dipuasain Bapak Ibu 40 hari, ya. Setelah 40 hari ternyata nggak ada perubahan. Datang lagi ke Kiai, Pak Kiai, kok nggak ada perubahan ini padahal sudah dipuasain 40 hari. Kata Pak Kiai, puasain lagi Bu 40 hari. Akhirnya dipuasain lagi 40 hari kedua. Jadi berapa hari itu? 40 tambah 40, 80 hari Pak. Tapi setelah berlalu tetap nggak ada perubahan. Datang lagi ke Kiai, ini ibu-ibu tuh nggak nyerah. Ibu-ibu zaman dulu mah kuat-kuat ya keyakinannya sama guru. Kalau ibu-ibu zaman sekarang kan kalau didoain sama Ustadz, doanya nggak manjur. Ustadz doanya tuh manjur. Ustadz pulang balik deh. Neangan Ustadz nulain. Kalau ibu-ibu zaman dulu, bapak-bapak zaman dulu enggak, keyakinan sama guru itu kuat. Guru posisi di atas, walaupun dia orang kaya tetap memposisikan guru di atas, walaupun gurunya orang miskin. Kalau sekarang kebalik Pak, keyakinan orang sekarang sama guru lemah, keyakinan orang sekarang sama kiai sama ustadz lemah. Makanya jarang dapat faedah dan manfaat dari guru. Orang dulu minta sama guru amalan, nggak manjur, balik lagi, nggak manjur, balik lagi. Akhirnya nih balik lagi, ibu-ibu ini, Pak Kiai bagaimana nih? Udah 80 hari saya puasa, kok nggak manjur? Coba Bu puasain 40 hari ketiga. Dipuasain 40 hari ketiga. Ya. Setelah 40 hari ketiga dia doa, ya Rob, ini saya sudah di ujung lelah, sudah di ujung sabar, ikhtiar sudah saya lakukan. Setelahnya aku tawakal kepadamu. Mau anak ini jadi apa aku terserah padamu. Terserah dengan takdir yang sudah engkau gariskan. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Aku berpasrah diri kepada Allah. Ini hamba yang benar kayak gini Bu, Pak. Ketika urusannya itu tidak sesuai dengan harapannya, dia pasrah kepada Allah. Gak pernah maksain kehendak, gak pernah maksain doa, gak pernah maksain hajat kemauan. Kumaha hajat Allah ya. Tawakal. Dan ketika seseorang sudah di ujung lelahnya, sudah di ujung sabarnya, sudah di ujung tawakalnya, apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mendatangkan pertolongan kepada hambaku ketika dia sudah berada di ujung ikhtiarnya. Kemudian berdatang pertolongan Allah setelah 120 hari dia berpuasa. Tiba-tiba anaknya itu sudah bosan dengan mainnya.
Akhirnya apa? Berubah akhlaknya, jadi anak soleh, mau ngaji, mau sholat dan lain sebagainya. Itu barokahnya apa Bapak Ibu? Barokahnya puasa, barokahnya iktikad kuat sama guru dan lain sebagainya. Ya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, coba iktikad kuat sama guru. Ya, jangan memposisikan guru di bawah. Posisikan guru di atas. Kalau mau ngapa-ngapain tanya sama guru. Ya. Kita ikut keputusan guru. Jangan ngatur-ngatur guru dan lain sebagainya. Saya dulu pernah diatur Bapak Ibu. Saya ceramah. Dari rumah sudah mempersiapkan tema kematian. Tapi ketika di tempat, kenapa saya pengen membicarakan masalah riba? Akhirnya saya ngomong masalah riba. Habis gitu ditegur, Pak Ustadz ulah ngomongin riba tuh. Amun ngomongin riba, Pak Ustadz mau dipakai deui ku batur. Nggak tahu yang di depannya ini muridnya Habib Salim bin Abdullah bin Marasyatiri. Gak mempan nama yang begituan. Saya boleh ya, sombong dikit ya boleh? Ya Bapak Ibu gak apa-apa. Saya di Lampung ditawarin pesantren besar. Di Kalimantan ditunggu oleh orang-orang kaya Banjarmasin. Di Malaysia ditunggu oleh orang-orang Malaysia. Mau ngajar, Pak Ustadz, ayo kesini, Pak Ustadz, ayo sini. Saya bilang, saya mau menghidupkan kampung saya nggak mau kemana-mana. Tapi saya bilang untuk saat ini, kalau orang kampung saya butuh sama saya, kalau enggak ya, saya bisa kemana aja, saya bilang. Maka saya bilang, Bapak ngomong ke saya salah Pak, ngomong ke yang lain aja kalau pengen begitu mah. Akhirnya apa? Akhirnya ya saya ngomong riba dan lain sebagainya. Yang mau ikut silakan, gak mau ikut saya sudah menyampaikan. Saya menjalankan amanah dari Allah dan Rasulnya, menyampaikan. Tidak mau ikut tidak jadi masalah. Saya tidak bangga dengan harta, saya bangga dengan ilmu. Saya bisa hidup dengan ilmu dimanapun yang saya miliki. Saya bilang seperti itu. Lihat Pak Suriah. Suriah ketika hancur oleh ISIS, warganya itu diusir dari negaranya. Yang bisa hidup tenang siapa? Ulama. Orang-orang kaya di Suriah ketika negaranya hancur, hartanya hilang, rumah mewah harus ditinggalkan Pak. Kenapa? Rudal berterbangan di atas, harta semua ditinggalkan. Sehingga orang Suriah keluar dari Suriah, ada yang ke Yaman, ke Mesir dan lain sebagainya, semuanya minta-minta jadi pengemis. Kenapa? Hartanya ditinggalkan semua karena perang. Tapi ulama-ulama pergi ke Yaman, ke Mesir, ke Malaysia, bahkan ke Indonesia. Di Cianjur itu banyak orang Suriah, syekh-syekh. Di universitas di Stai Imam Syafi'i, ada di Salongge Pak. Teman saya sebagian orang Suriah ada di sana. Ulama-ulama ketika negara Suriah hancur, dia keluar tenang-tenang aja Pak. Banyak yang rekrut, sini-sini ngajar, di sini ngajar, di sini ngajar. Orang kalau punya ilmu bisa hidup dimanapun, gak perlu harta. Tapi orang hanya sekedar punya harta, tidak punya ilmu, lihat ketika hartanya hilang, apa yang dia miliki? Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, posisikan ilmu itu di atas, harta itu di bawah. Saya berbicara bukan untuk diri saya sendiri, saya berbicara untuk semua guru-guru. Ingat guru-guru Iqra kita, ingat guru-guru SD kita. Kalau mereka tidak mampu, coba bantu. Mereka tidak mampu, angkat ekonomi mereka. Mereka sulit, angkat mereka. Saya sudah cukup dengan diri saya sendiri. Pak Ustadz, buat saya duit 800 juta itu receh. Ada ngomong mas saya kayak gitu. Pak Ustadz mau minta apa? Bapak kalau digituin sama orang mau minta apa Pak? Hah? Mobil, apa lagi? Sugan mentah nah gitu, mentahnya ya kawin deh ya. Pas kibis gak baca lah bapak-bapak. Jadi saya bilang jangan pernah mengatakan apa-apa sama saya.
Kalau mau ibadah, ayo ibadah. Kalau mau dekat sama Allah, ayo. Minta diajarin, ayo. Gak usah ngomong-ngomongin dunia. Salah orang. Waktu saya mimpin KBIH ditegur, saya bilang, Anda yang punya KBIH mau ikut saya punya ilmu, atau saya yang ikut KBIH Anda? Gak mungkin saya ikut KBIH, hanya sekedar fulus, uang. Dia bilang, uang saya bisa dapat di mana-mana. Maka hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, ini pelajaran buat kita. Jangan pernah memposisikan guru-guru kita di bawah. Walaupun status ekonominya rendah, ya, kehidupan dunianya biasa-biasa saja, hati-hati. Maka itulah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kita kembali ke kemana tadi? Kita ngebahas apa ya? Ya, puasa Arafah. Ini Bapak Ibu jangan lupa puasa Arafah. Yuk sama-sama kita ngadep Allah. Sama-sama kita menjalankan perintah Allah, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjutkan kajian kita pada kitab Matan Abi Sujah, ya. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'a. Dianjurkan ketika menyembelih yaitu 5 hal. At-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah. Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastiqbalul qiblah, yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Wat takbir, yang keempat yaitu mengucapkan takbir. Wad du'a bil qabul, yang kelima yaitu berdoa pada Allah agar kurbannya diterima. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, itu 5 hal yang akan kita bahas. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu sunnah-sunnah ketika menyembelih. Pada kesempatan sebelumnya kan kita sudah membahas masalah kurban, bagaimana hukum berkurban, kemudian kriteria hewan apa saja, seperti apa saja yang boleh dijadikan untuk kurban. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah sunnah-sunnah ketika menyembelih, baik menyembelih kurban, akikah, dan yang lainnya. Pengarang kitab ini mengatakan, wa yustahabbu, dan dianjurkan, disunnahkan, inda dzabhi, ketika menyembelih, khamsatu asya, 5 hal, 5 amalan. Jadi 5 amalan ini sunnah untuk kita lakukan ketika menyembelih. Apa saja? Pertama, at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pengen dibagi, orang itu ketika menyembelih ada 3 keadaan. Pertama, ada orang menyembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika menyembelih dia ucapkan bismillahi Allahu akbar, atau bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya. Nah, kalau orang menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka sembelihannya halal. Seluruh ulama mengatakan halal. Ini nggak ada perbedaan pendapat sama sekali. Kenapa? Karena menyembelihnya dengan nama Allah. Yang kedua, ada orang menyembelih hewan, tapi yang disebut bukan nama Allah, nama selain Allah. Seperti apa? Orang menyembelih hewan untuk sesajen, ya enggak? Rame banget. Ya. Efek ini, efek ada hijab. Bagus sih, bapak-bapak ditegenit. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Dulu di daerah kita itu masih buhun, tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada Pak ya di daerah kita ya. Ada di sini yang masih punya pendaringan, pambeasan setiap malam Jumat ada. Oh ya kene, sudah geus beak. Setiap malam Jumat sesajen, rokok, kopi, kembang 7 rupa dan lain sebagainya. Ayah kene butuh ke situ. Ya, mudah-mudahan nggak ada di daerah kita ya. Cuman kalau di daerah Delta Mas, di Tembong Gunung, di Sukamahi itu masih ada Bapak Ibu. Jadi setiap malam Jumat itu mereka sesajen. Kenapa? Karena dibilang karuhun akan datang. Atau bahasa Sundana naon tah? Karuhun arek datang pokoknya ya. Jadi disediakan rokok, disediakan kopi, disediakan kembang 7 rupa. Kalau seandainya tidak disediakan, besoknya salah satu anggota keluarga ada yang kesurupan Bapak Ibu. Betul nggak? Lain di dia ya mah, di Tembong Gunung, di Delta Mas, di Sukamahi. Masih seperti itu, adatnya masih buhun. Jadi kalau nggak ada sesajen itu, besoknya salah satu keluarga ada yang apa? Ada yang kesurupan. Ada yang nanya, oh Ustadz kok bisa seperti itu ya? Padahal orangnya sholat dan lain sebagainya. Saya bilang, sesajen yang disediakan itu adalah pintu pembuka atau jaringan koneksi yang menghubungkan antara jin dengan badan kita, ibu sekalian. Makanya ketika seseorang menyediakan sesajen, itu sama saja dia membuka diri, mempersilahkan jin untuk bisa masuk ke dalam dirinya. Maka jangan aneh. Kalau lupa sesajen, maka bisa apa? Kesurupan. Ya. Ini kita kalau nggak ngasih sesajen malam Jumat kesurupan nggak Bapak Ibu? Kalau kita enggak. Kenapa? Karena kita tidak membuka jalurnya. Kita tidak membina hubungan dengan jin. Makanya kita itu nggak bisa kesurupan dengan oleh jin. Ya, nggak ada jalurnya. Nah mereka ini ketika menyediakan sesajen, maka ketika itu pula mereka sudah menyediakan jalur jin untuk masuk ke dalam dirinya. Makanya seperti itu, kalau lupa atau bahkan sengaja, mereka itu apa? Kesurupan. Maka saya bilang, ya, pendaringannya atau pambeasannya udah hilangkan, dibikin kamar atau dibikin WC dan lain sebagainya. Keris-keris, batu-batu, buang-buangin, udah ngapain? Lebih enak hidup normal kayak kita. Gak bisa ngeliat alam gaib, gak tahu yang ini itu. Lebih enak hidup seperti itu, Bapak Ibu. Ya, daripada kita punya ilmu ini, punya ilmu itu, bisa tahu ini, bisa tahu itu. Hidup gak bakal tenang. Hidup itu ibadah kepada Allah, kemudian ikhtiar cari nafkah, selesai. Mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Kan nikmat hidup kayak gitu. Daripada hidup banyak ngayal, ada ini karuhun datang, Syekh Abdul Qadir Jilani nyuruh, wah aku adalah Sunan Kalijaga. Ngayal. Hidup seperti itu gak bakal tenang. Ya, hidup itu ya sudah ibadah sama Allah, akhlak baik kepada manusia. Kemudian cari nafkah sesuai syariat. Selesai Pak. Mati husnul khotimah. Ya. Nah jadi seperti itu. Nah maka di sana juga masih ada tradisi kalau seandainya mau hajatan itu potong ayam cemani dulu Bapak Ibu. Tahu ayam cemani Bapak Ibu? Ayam hitam gitu ya. Jadi potong ayam hitam dulu, kemudian apa? Ditaruh dagingnya itu entah sudah diolah dan belum, ditaruh di bawah pohon gede, entah itu pohon asem atau pohon beringin. Kenapa? Saya tanya kenapa seperti itu? Iya, biar jin penunggu pohon ini nggak ganggu hajatan kita. Masya Allah. Ya, sebagian ada yang sampai kambing dan lain sebagainya, kepalanya dijadikan saja. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika hewan disembelih atas nama selain Allah, maka hewan tersebut jadi haram untuk dimakan. Karena menjadi atau statusnya menjadi apa?
bangkai. Statusnya jadi bangkai sudah, haram untuk dimakan. Itu yang kedua. Yang pertama, hewan disembelih atas nama Allah, disebut nama Allah. Yang kedua, hewan disembelih atas nama selain Allah, yang disebut nama selain Allah. Yang ketiga, ada orang nyembelih, itu nyembelih aja, lupa sama Allah, lupa dengan selain Allah. Ya nyembelih aja. Kayak orang-orang di pasar, tangan kiri megang ayam, tangan kanan megang pisau, mulut sambil ngerokok. Wih, keren. Skill dewa. Bahasa YouTube-nya skill dewa. 1 menit bisa motong 5 ekor, masya Allah. Ya. Nah ini kan nggak mungkin nyebut Bismillah, betul nggak Bapak Ibu? Tidak mungkin juga menyebut nama selain Allah. Ya dia motong-motong aja. Nah, itu bagaimana status hewannya? Halal atau haram untuk kita makan? Inilah para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram. Untungnya Imam Syafi'i itu mengatakan halal. Jadi kata Imam Syafi'i nggak apa-apa. Yang penting yang nyembelihnya orang Islam. Mau dia baca Bismillah, nggak baca Bismillah, nggak jadi masalah. Mau dia suka sholat, nggak pernah sholat, tidak jadi masalah. Ya, yang penting yang nyembelih siapa? Orang Islam. Selesai kata Imam Syafi'i. Nah, kita ikut Imam Syafi'i, maka dalam hal ini kita punya keluasan. Maka Bapak Ibu jangan ragu kalau beli ayam di pasar, halal itu. Ya, karena walaupun yang nyembelihnya mungkin nggak pernah sholat, tapi dia itu apa? Islam. Orang Islam, ya, nggak jadi masalah. Cuman PR buat kita, ketika kita beli ayam potong di pasar, kita lihat lehernya, Pak. Di dalam leher ada 2 saluran penting yang harus terpotong. Pertama hulqum, yang kedua nari, yaitu saluran nafas dan saluran makanan. Ini harus dipotong dua-duanya. Kalau seandainya terpotong, maka halal hewannya. Tapi kalau seandainya salah satunya belum terpotong atau bahkan dua-duanya, maka jadi bangkai, haram untuk kita beli. Maka Bapak Ibu kalau beli ayam potong, lihat dulu Bapak Ibu lehernya. Oh, udah keputus belum nih 2 saluran? Kalau keputus, ya udah Bapak Ibu beli. Tapi kalau belum keputus, jangan dibeli, haram gitu. Karena statusnya bangkai. Ya. Kemudian bagaimana Pak Ustadz beli ayam yang sudah diolah, sudah jadi di luar? Di luar kan banyak banget tuh ayam-ayam yang udah jadi, Pak. Ada ayam sabana, ada ayam the crew, bebek kaleo, ayam geprek, macem-macem. Ya, itu bagaimana Pak Ustadz? Kan kita nggak tahu ini kronologinya. Dari mulai disembelih sampai jadi ayam goreng itu kita nggak tahu prosesnya. Ini bagaimana? Nah maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kejadian ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah dibawakan kambing guling oleh Yahudi. Wahai Muhammad, ini hadiah dari kami untuk engkau. Kemudian hadiah itu diterima oleh Nabi. Nabi memanggil para sahabatnya, wahai para sahabatku, ayo sini, kita makan rame-rame. Baca Bismillah, kul Bismillah, katakan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sama-sama sahabat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, langsung makan Bapak Ibu. Di sini Nabi tidak bertanya-tanya dulu pada si Yahudi, Yahudi, ini nyembelihnya gimana nih? Sesuai syariat atau enggak? Masaknya pakai minyak babi atau enggak nih? Ya, dan lain sebagainya. Nabi enggak tanya-tanya dulu. Nabi lihat hewannya itu halal, kambing, maka diterima langsung dimakan. Maka para ulama seperti itu pula dzahir syariah. Seperti itu pula dzahir hukum. Jadi kalau kita beli olahan yang sudah jadi di pinggir jalan, di warung-warung, di resto-resto, halal itu, Pak. Yang penting hewannya itu halal. Bahkan jangan kita tanya-tanya sama pedagangnya. Datang ke warteg, ke Padang, ke rumah makan, tanya-tanya dulu, Pak, ini nyembelihnya bagaimana nih? Sesuai syariat atau enggak? Pakai minyak babi atau enggak nih? Ngamuk itu Bapak Ibu yang punya warungnya, ya. Maka jangan tanya-tanya dulu. Sudah, dohirnya seperti itu, hewannya halal, beli makan halal. Itu secara syariat.
Tapi kalau Bapak Ibu pengen waro dalam agama, pengen berhati-hati, maka jangan. Kalau pengen menjalankan fikih, boleh. Tapi ingin menjalankan tasawuf, harus hati-hati. Kalau pengen tasawuf itu benar-benar Bapak Ibu, ya, dari makanan kita harus hati-hati. Tidaklah makan kecuali kita tahu proses makanan itu dari awal sampai akhir. Pengen ayam, beli ayam hidup, sembelih sendiri sesuai dengan syariat, diolah sendiri sesuai dengan petunjuk syariat, kemudian makan. Tapi jangan makan sendiri, bagi-bagi orang. Ya, dari awal sampai akhir tahu prosesnya, itu namanya waro. Tapi kalau kita ngejalanin tasawuf, kira-kira Bapak Ibu susah atau enggak? Agak ribet juga ya, agak ribet juga. Maka perlu disadari dulu, kita ini belum makomnya tasawuf. Kita ini baru fikih aja. Oh Ustaz, ini boleh? Boleh. Ini boleh? Boleh. Saya selalu mengatakan boleh, hukum yang saya berikan itu ringan. Kenapa? Saya pakai fikih. Kalau saya pakai tasawuf untuk jamaah, berat, gak bakal kuat. Tasawuf itu untuk sendiri. Kalau Bapak Ibu belajar tasawuf, maka praktekkan untuk diri sendiri. Jangan mendikte orang lain untuk mengikuti tasawuf. Berat. Ya, berat. Kemudian yang kedua, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain hanya karena belajar tasawuf. Ini banyak orang nih belajar tasawuf, habis itu apa? Yang diomongin itu musyahadah, ma'rifah, muraqabah, makom kholwat, makom ridho, makom syukur, makom tawakal. Yang diomongin hal-hal seperti itu, tapi jarang ke masjid. Lah percuma. Mending nggak kenal tasawuf sama sekali tapi rajin ibadahnya. Ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tasawuf itu barang yang berharga sekali. Tidak semua orang pantas untuk memiliki barang ini. Hanya orang-orang yang sudah melangkahi makom fikih, fikih dulu, syariat dulu, sudah mengerti halal haram, sudah mengerjakan sunnah-sunnah, baru masuk makom tasawuf. Itu yang benar. Itu yang jadi bakal calon wali. Wali itu diambil dari ulama-ulama. Gak ada orang yang belajar fikih diangkat jadi wali. Gak ada orang belajar fikih bisa kasyaf dan lain sebagainya. Fikih dulu. Kadang mudanya bader dulu. Dan tuanya udah umur 40. Baru dia masuk alam-alam ruhani. Mulai menginjak alam-alam malakut dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah ya makom syariah dan makom hakikah. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali. Jadi orang ketika menyembelih apa? Ada yang baca bismillah, ada yang menyebut nama selain Allah, dan ada yang tidak membaca apapun. Yang menyebut nama Allah halal sembelihan. Menyebut nama selain Allah haram. Tidak menyebut apa-apa halal menurut Imam Syafi'i. Itu yang pertama, ketika menyembelih baca bismillah. Kemudian setelah itu sholawat ya Bapak Ibu. Setelah baca bismillah baca sholawat. Sholawat yang pendek aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sampai baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman aman dariman ala sayyidina Muhammad. Pak Ustadz gila banget ya kan? Mencinta kedua lah orang sholawat itu lah. Panjang ting. Cukup sholawat yang ringkas-ringkas saja ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wastiqbalul kiblah. Nyembelihnya itu ngadep kiblat. Leher kambingnya sebelah selatan, kemudian badannya, bokongnya, ekornya menghadap utara. Lehernya menghadap kiblat, kita sambil menghadap kiblat juga. Ya, dipotong dari atas. Nah, seperti itu. Biasanya 3 jari ya atau 4 jari dari rahang kambing, 4 jari potong. Cara potong yang bagus adalah ketika kambingnya itu bernafas keluar. Ketika kambing buang nafas baru borok. Biar aliran darahnya itu menyemprot. Bagus. Nanti dagingnya itu wangi.
Kalau bisa setelah dikelet, jangan kena air dulu, langsung dimasak. Oh, itu yang paling bagus Bapak Ibu. Ya, makanya ketika motong daging ngelet itu harus bersih, biar bisa langsung dimasak tanpa kena air. Beda daging yang sudah kena air dan daging yang belum kena air. Ya, apalagi masaknya dari nyembelihnya itu bagus, sesuai dengan syariat. Kemudian dimasak tanpa air, luar biasa sekali. Bahkan kambing atau sapi itu atau umumnya daging yang lainnya itu bisa dimasak tanpa minyak. Coba kambing yang belum atau sapi yang belum pernah kena air, Bapak langsung goreng, Pak, gak usah pakai minyak. Ntar timbul minyak sendiri dari dalam kambing. Itu yang bikin sehat. Makanya di Yaman itu bapak-bapak, ibu-ibu umur 60-70 masih ngegadoin kambing. Masih gadoin kambing Bapak Ibu. Saya waktu ke pasar malam Selasa di Tarim, saya cuma pesen 1 kilo berdua dengan teman saya. Ada bapak-bapak umur 60 tahun pesen 2 kilo, Pak. Buat dia sama cucunya yang kecil. Digadoin kambing sama roti. Masya Allah. Dari sinilah ternyata memang ada penelitian bahwa kambing itu tidak bikin darah tinggi. Kambing itu nggak bikin penyakit, Pak. Loh kenapa Pak Ustadz? Faktanya kan di Indonesia kalau makan kambing darah tinggi, penyakit, kolesterol dan lain sebagainya. Yang salah itu bukan kambingnya Bapak Ibu, tapi yang salah adalah cara mengolahnya. Coba kita di Indonesia kambing jadi apa aja? Rendang, semur, gulai, santannya masuk, ini masuk, itu masuk, Masya Allah. Ya, betul nggak? Kemudian garamnya dimasak di panas api lebih dari 100 derajat Celcius. Wah. Kalau orang sana habis dioseng-oseng, panasnya turun, nggak sampai 100 derajat, baru ditaburin garam, selesai. Makanya apa? Kambingnya itu wangi, enak, gurih, dan nggak ada penyakitnya. Ya, nah itu Bapak Ibu. Ya, jadi yang salah bukan kambingnya, tapi yang salah siapanya? Orangnya. Nah, walhasil ketika menyembelih menghadap kiblat. Wat takbir, kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. Tapi takbirnya ya yang pendek aja Pak. Jangan sampai sholawat kamilah. Takbirnya apa? Takbiran Allahu Akbar kabira, Alhamdulillah katsira lah. Nggak selesai Pak. Sapi ada 10, kambing 17. Masya Allah. Takbir cukup Allahu Akbar sekali juga nggak apa-apa. Yang terakhir, doa bil qabul, berdoa pada Allah agar Allah menerima kurbannya. Nah itulah sunnah ketika menyembelih. Sunnah-sunnah ini sangat dianjurkan ya untuk dipraktekkan Bapak Ibu. Kenapa? Keberkahan, ya, berkah atau tidak terhadap sesuatu itu tergantung bagaimana cara kita memulai dan memprosesnya. Makanya saya bilang, banyak orang mengadu, Pak Ustadz, kita belajar di kuliahan kok ilmu kayak kurang berkah ya. Kok ilmu kayak kurang berkah? Belajar agama di kuliah Pak. Kok ilmu agama kayak kurang berkah? Banyak ngadu sama saya. Pak Ustadz kok kayak ilmunya berkah banget? Saya bilang bedanya apa? Saya belajar di pesantren, nanti belajar kuliah. Saya belajar di pesantren, mata kejaga, lisan kejaga, gak pernah lihat perempuan 7 tahun. 7 tahun gak pernah lihat perempuan, sekalian perempuan ada cadarnya, kelihatan matanya doang. Kadang kita ngira-ngira cantik gak ya, cantik gak ya. Cuman segitu Pak maksiat kita. Ya. Jadi belajar, kemudian jaga diri dari maksiat, itu yang bikin berkah. Itu yang bikin kita usul, yang bikin kita sampai pada Allah. Tapi belajar agama di kuliahan lihat, yang dikaji Al-Quran, yang dikaji hadis, tapi kerja kelompok sama perempuan, mata kemana itu? Habis ngafal, belajar, pacaran, dan lain sebagainya. Itu yang bikin kurang berkah ilmu. Maka anak-anak kita kalau pengen belajar agama, pesantrenin, jangan kuliahin. Oh Ustaz kan kuliah, oh Ustaz S3 lagi. Jangan ikutin kalau saya. Nah, kalau pengen ikutin saya, pesantren dulu yang lama, 13 tahun. Udah selesai pesantren 13 tahun baru kuliah. Nah, memadukan ilmu Islam tradisional dengan ilmu Islam modern, memadukan data dan metodologi. Saya kuliah sekarang ya lagi ngambil
S3. Pak Ustadz kok nggak terpengaruh? Ya dasarnya sudah ada di pesantren, kita mempelajari dasar-dasar biar nggak goyang. Udah kuat dasarnya, anak bapak, anak ibu silahkan mau belajar kemana aja silahkan. Bahkan guru-guru saya ini banyak yang liberal. Tahu bapak ibu orang liberal? Kok Pak Ustadz nggak kebawa? Ya itu, kita belajar awalnya ke siapa? Yang penting awalnya dulu, dasarnya dulu. Terserah setelah itu mau belajar sama liberal, mau belajar sama cucunya iblis, sama dajjal, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Yang penting dasarnya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, keberkahan yang akan kita dapat tergantung bagaimana kita memulai suatu proses pekerjaan tersebut. Kalau kita mulai dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan tuntunan syariat, insya Allah kedepannya berkah. Tapi kalau kita tidak memulainya dengan hal-hal tersebut, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau urusan kita tidak berkah, atau berkah tapi hanya sedikit saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu materi yang berkaitan dengan sunnah-sunnah ketika menyembelih hewan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kepada Bang Karni. Ini dihalangan Ustaz. Berbantu lagi. Bu, ada pantun satu nih ah. Naik perahu ke tengah lautan. Pulang-pulangnya bawa ikan. Ibu-ibu biar rajin baca Quran, tapi jangan lupa baca sholawatan. Pemirsa, baik, barangkali mau ada yang ditanyakan kepada Bapak Ustadz, silahkan. Nggak nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amma ba'du. Pertama-tama saya mohon memberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustaz. Dalam hal ini saya ingin bertanya, mungkin pertanyaan saya mudah-mudahan insya Allah mewakili jamaah semua. Di tanggal 8 dan tanggal 9 di bulan haji, tanggal 8 puasa Tarwiyah dan 9 puasa Arafah, semua berdasarkan zikrullah atau amalan itu semua ada baik Ustaz. Tapi kalau kita sedang menjalankan puasa di tanggal 8 dan tanggal 9, kiranya amalan yang sempurna untuk kita berpuasa di dalam tanggal 8 dan itu, tolong Ustaz jelaskan zikir apa yang sempurna untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 8 dan tanggal 9 kalau kita sedang berpuasa. Dan Ustaz mohon maaf juga pertanyaan yang kedua, di dalam tiga amalannya. Pertanyaan pertama gimana tadi? Ya, amalan dan zikir itu semuanya baik Ustaz. Kita di dalam melaksanakan puasa di tanggal 8 dan tanggal 9 puasa Tarwiyah dan Arafah, untuk itu kita kesempurnaan dalam puasa kita, zikir apa yang sempurna Ustaz? Untuk zikir apa atau amalan apa ya yang sempurna dalam kita menjalankan puasa tanggal 8 dan tanggal 9? Dan yang kelima, dan yang kedua, pertanyaan saya adalah 5 hal menyembelih korban akikah Ustaz. Ada pertanyaan yang terakhir, doa agar korban dan korban yang kita ingin diterima, tolong Ustaz dijelaskan doa apa yang harus kita baca jika kita menyembelih hewan kurban maupun akikah. Itulah 2 pertanyaan dari saya Ustaz. Insya Allah mewakili semua jamaah. Kurang lebihnya mohon didoakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melebihi amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah, kata Nabi. Ada sahabat yang pertama, walal jihadu fi sabilillah. Lalu bagaimana dengan jihad ya Rasul? Kata Nabi, walal jihad illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali ada satu model jihad yang lebih afdal daripada 10 amalan di 10 awal Dzulhijjah, yaitu jihad yang mengorbankan seluruh jiwa, harta dan rakyat. Hadis Bukhari Muslim. Artinya apa? Artinya di sini Rasul tidak menentukan amalan apa yang lebih afdal. Lalu bagaimana kalau Rasul tidak menentukan? Maka lihat hadis Bukhari yang lainnya. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan qad illa taro aysarahuma. Tidaklah Rasulullah diberikan pilihan, melainkan Rasul itu pilih yang paling gampang. Maka kalau pertanyaannya adalah zikir apa yang sempurna, maka pilih yang paling gampang. Ya, ini yang paling gampang buat kita apa? Oh, yang paling gampang buat kita itu misalkan istighfar. Ini paling cocok Ustaz dengan saya karena masa muda saya itu jauh dari agama. Masa kalau masa mudanya jauh dari agama, jarang sholat, bahkan, maka perbanyak apa? Istighfar. Tapi kalau seandainya misalkan di masa mudanya alhamdulillah sudah soleh, maka cari zikir yang lain, jangan istighfar. Sholawat kepada Nabi misalkan, banyak-banyak sholawat, ya. Atau misalkan yang punya harta, banyak-banyak sedekah. Yang punya ilmu, banyak-banyak ngajar. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, banyak-banyak ibadah badan, banyakin sholatnya, banyakin puasanya dan lain sebagainya. Jadi intinya kondisional saja ya, tergantung kita cocoknya dengan amalan apa. Mau amalan istighfar, mau amalan sholawat, mau puasa, mau sedekah, tergantung dengan kondisi kita. Dan jangan cari yang sulit-sulit, kata Nabi. Cari yang gampang-gampang, asalkan istiqomah. Khairul a'mal, paling baik amal, yaitu adwamuha, yaitu yang istiqomah, wa in qalla, sekalipun sedikit. Ya, jadi apa saja tidak ditentukan oleh Nabi, maka itu tergantung dengan kita cocoknya yang mana atau mudahnya yang mana. Yang kedua tadi yaitu tentang doa agar diterima. Ya, apa doanya agar doa diterima? Nah ini seperti hadis riwayat Al-Imam Muslim. Apa kata Nabi? Nabi ketika menyembelih itu berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Itu doanya. Tapi kalau kita pengen pakai doa itu, maka diganti nama nabinya dengan nama kita, atau dengan identitas kita, atau dengan khitab kita. Allahumma taqabbal minni. Ya. Allahumma taqabbal minni. Udah cukup itu aja. Allahumma taqabbal minni. Itu yang paling gampang. Kalau yang paling panjang, ada panjang sekali doanya. Disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was-Surur dan di dalam kitab-kitab doa yang lainnya. Tapi bagi kita cukup ya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma taqabbal minni. Ya, itu doanya ya cuma 5 detik lah ya. Dari awal Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma taqabbal minni. Selesai. Terlebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Yang kedua, ada nggak Pak? Sini. Kadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita berkurban sementara masih punya sambutan hutang sama sesama? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dulu hutangnya, apakah sudah jatuh tempo atau belum. Kalau seandainya sudah jatuh tempo, maka kewajibannya membayar hutang. Tidak dianjurkan untuk berkurban. Al-wajibu muqaddam ala sunnah. Sesuatu yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Membayar hutang wajib, korban sunnah. Maka wajib dahulukan yang wajib. Wajib dahulukan yang wajib, jangan dahulukan yang sunnah. Kalau dahulukan sunnah,
maka dosa. Misalkan dia punya hutang, sudah jatuh tempo, kemudian bukan bayar hutangnya, malah berkorban, maka pertama dia dosa, tapi tetap dapat pahala. Ini al-muharram ma'asihah, sah kurbannya dalam usul fikih, tapi haram kelakuannya. Ya, itu kalau sudah jatuh tempo. Tapi kalau belum jatuh tempo, misalkan cicilan motor masih ada, cicilan HP masih ada, cicilan mobil masih ada, ya, kurban nggak jadi masalah. Karena itu sunnah dan sunnah, tidak jadi masalah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Hadisnya itu disebutkan di dalam kitab yang saya hafal dari kitab Al-Warqat, kitab usul fikih. Ya, matlul ghaniyyi dzulmun yuhillu uqubatahu wa yardahu. Jadi menunda-nunda bayar hutang sementara sudah jatuh tempo haram hukumnya. Kalau belum jatuh tempo maka tidak jadi masalah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ada satu lagi nih, Haji Ros nih. Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau misalnya ada orang yang berkurban tetapi dia dalam ibadahnya kurang ataupun masih malas dalam ibadahnya, bagaimana itu hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kurbannya sah. Yang kedua, walaupun dia malas ibadah tapi dia mau berkurban, peduli dengan fakir miskin, maka kurbannya itu diharapkan bisa jadi syafaat dan menambal kekurangan-kekurangan di dalam ibadahnya. Ya, maka ala kulli hal Bapak Ibu, kita mau sudah soleh, mau belum soleh, mau sudah giat ibadahnya, mau belum giat ibadahnya, maka sangat dianjurkan sekali bagi yang mampu untuk berkurban. Karena diharapkan kurban itu bisa menjadi syafaat untuk kita. Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Talkhisul Habir, beliau menukil hadis yang diriwayatkan atau disebutkan di dalam kitab Al-Wasit oleh Imam Ghazali, disebutkan di dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab oleh Imam Haramain. Bagaimana hadisnya? Hadisnya itu adalah azimu dohayakum, perbesarlah hewan kurban kalian. Fa innaha ala sirati matayakum. Karena hewan yang kalian sembelih, uang yang kalian keluarkan itu tidak akan sia-sia, kata Nabi. Hewan yang disembelih itu akan dijadikan tunggangan, akan dijadikan syafaat untuk kita di akhirat nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi jawabannya nggak apa-apa ya, walaupun ibadahnya masih kurang, kemudian dia berkurban. Bahkan itu sangat bagus sekali karena kepeduliannya terhadap fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Oh, Ustaz, ini ada yang pesan mohon dibacakan Fatihah buat Ibu Haji Odeh bin Bapak Haji Ogon. Mudah-mudahan beliau disembuhkan sakit. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan Ummul Quran, pembacaan surat Al-Fatihah yang sekaligus kita niatkan untuk Ibu Haji Odeh bin Bapak Haji Ogon yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan dengan syafaat dan barokah surah Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang total min gairi sakomin wala alam, nggak ada efek samping apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah natawasal bi Syekhil Habib Abdullah bin Umar Syatiri wal Habib Salim Abdullah bin Umar Syatiri wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihab wal Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas wal Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri natawassalu bihim ilaika ya Rabb an tashfi mardaha
syai'un lillahi laha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man yamti yaghfir warham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Hajah Odeh bin Haji Ogon. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfiha min kulli da'in ya'tiha wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ishfi rabban nasi innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dibuka maaf yang sebesar-besarnya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallim wa sallim wa barik ala kulli sayyidina Rasulullah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan mazidan ya rabbana lakal hamdu wa rasulullah wa lakal rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-'afwa fid-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'adadan thayyiban mubarakan wa 'amalan maqbulan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid-din wad-dunya wal-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati